Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Terbuka dengan perbedaan. Kita harus bisa menerima perbedaan. Wong satu keluarga aja beda-beda kok. Iya. Budaya ini mempersatukan kita, budaya Jawa ini gitu. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Segala sesuatu hal baik akan muncul dengan baik ketika pikirannya baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya teman siar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan always be happy ya. Oke, kami ucapkan selamat datang di podcast siar kita KPI Ain Kebumen. Tentunya bersama saya Izzatul Afiani, just call me Iza, dengan NIM 2332016. Dan tentunya saya nggak sendirian nih, saya juga ditemani oleh rekan saya yaitu, perkenalkan, nama saya Aryana Putri Amanda, biasa dipanggil Aryana dengan NIM 2332014. Oke, kali ini kita mengangkat tema dari toleransi menuju harmoni, moderasi dalam aksi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa sih moderasi beragama dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yang majemuk dalam perbedaan agama, bahasa, suku, dan budaya, dan lain-lain dalam pandangan agama Buddha. Nah, untuk membahas ini, kita sudah kedatangan tamu spesial yang sangat istimewa. Beliau merupakan seorang penyuluh dari agama Buddha yang turut aktif menyuarakan toleransi lintas iman. Beliau adalah Romo Teguh Prasetya. Selamat datang, Romo. Selamat datang. Oke. Nah, Romo Teguh, gimana kabarnya nih? Hari ini cukup baik dan suasana lagi dingin hari ini. Betul sekali ya, memang ini kayaknya sudah mau musim penghujan ya. Nah, tapi hati tidak dingin ya, Romo ya? Iya, hangat. Iya, oke, Romo. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, Romo, kita pengen tahu dulu nih, boleh diceritakan ya apa sih yang sebenarnya memotivasi Romo Teguh untuk terjun ke dunia penyuluhan agama di tengah masyarakat yang sangat majemuk? Yang melatar belakangi adalah bagaimana penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak atau prajurit terdepan dalam mengedukasi umat, sehingga menjadi suatu hal yang membahagiakan buat saya untuk menjadi penyuluh dan ikut berkontribusi dalam menjaga kerukunan selain mendidik umat kami sendiri. Oke, luar biasa sekali ya Aryana, sangat luar biasa sekali. Baik. Terus terkait dengan moderasi beragama, menurut Romo itu moderasi beragama dari perspektif agama Buddha itu gimana? Untuk mempraktikkan ya moderasi beragama di dalam agama Buddha secara garis besar adalah bagaimana kita itu memiliki keyakinan dalam kebijaksanaan. Dalam artian apa? Kita harus yakin, memiliki keyakinan penuh terhadap agama kita, tetapi dengan dasari dengan kebijaksanaan, sehingga kita tidak menjadi umat yang beragama yang membabi buta keyakinannya. Nah, terus yang kedua apa? Memiliki keseimbangan dalam melihat, jadi tidak hanya melihat jeleknya orang lain, tetapi bagaimana setiap agama memiliki kelebihan masing-masing seperti itu. Nah, serta harus menghormati keyakinan orang lain, karena kalau kita tidak dapat menghormati keyakinan orang lain, bagaimana orang lain akan menghormati kita? Ketika satu agama belajar mencaci, akhirnya timbul kebencian dan akan sulit lagi untuk menghentikan itu. Gitu. Jadi yang kalau dalam persepsi bagaimana membentuk moderasi beragama, satu, memiliki keyakinan dengan bijaksana. Kedua, belajar untuk menghormati keyakinan orang lain dan jangan berlebihan. Oke, betul. Jangan terlalu fanatik. Fanatik. Apalagi fanatik buta. Buta itu yang berbahaya. Yang menganggap bahwa agamanya sendiri itu paling benar. Paling benar. Betul sekali. Dan selanjutnya, Romo, setelah kita mengetahui nih mengenai perspektif moderasi beragama dalam agama Buddha, selanjutnya adalah
sebenarnya ada nggak sih Romo ajaran atau nilai khusus dalam Buddhisme yang mendorong hidup berdampingan secara damai? Yang pertama ada belajar mengembangkan metta karuna. Apa itu metta karuna? Cinta kasih dan belas kasihan. Ketika hubungan di dalam masyarakat dipenuhi dengan rasa cinta kasih antar sesama, maka tidak akan menimbulkan kebencian walaupun ada perbedaan. Iya, betul. Katakanlah menegur itu pun karena atas dasar cinta kasih. Oke. Yang kedua, menghindari pandangan ekstrim yang berlebihan. Kenapa? Takutnya timbul kecurigaan antar agama, antar personal, dan itu yang akan menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, menjaga moralitas kita. Bagaimana kita sebagai beragama, tentu yang utama kalau kita teman-teman di Muslim itu akhlaknya diperbaiki dengan baik. Gitu. Yang keempat, mengembangkan dialog antar beragama agar kita tahu apa sih yang ada di agama teman. Gitu. Yang mereka punya kelebihan apa, ada nggak sih kesamaan, dan yang ketika kita bersama dengan yang lain yang berbeda, yang kita cari adalah kesamaannya, jangan cari keperbedaannya. Iya, karena dari kesamaan itulah yang mewujudkan persatuan. Ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, Romo, bagaimana peran penyuluh agama dalam membangun harmoni di dalam masyarakat Indonesia? Ya. Kembali lagi untuk bagaimana kita mengembangkan dalam bermasyarakat untuk harmoni. Cinta kasih tetap menjadi dasar utama. Kita contoh dalam suatu keluarga saja, kalau tidak ada cinta kasih, yang timbul apa? Berantem dan lain. Tentu di dalam masyarakat ini begitu pula, maka kembangkan cinta kasih itu. Rasa seimbang, kalau dalam Buddhis itu OPK, artinya apa? Jangan merasa paling terjolimi atau merasa paling benar, dan yang harus seimbang batinnya. Kita boleh merasa benar dalam satu hal, misal agama kita paling benar, nggak apa-apa, tetapi tanpa harus menjatuhkan yang lain. Ya. Yang ketiga apa? Pandangan kita harus diperbaiki, memiliki pandangan yang benar. Kalau tujuannya apa? Biar kita tidak salah memahami. Ketika kita tidak tahu, ya kita bertanya. Jangan dengan menggunakan persepsi sendiri. Jangan menyimpulkan secara itu. Jadi semua bisa dilakukan dengan apa? Satu tadi, mengembangkan metta cinta kasihnya. Yang kedua, kita belajar seimbang dalam melihat segala sesuatu. Dan yang ketiga apa? Memiliki pandangan yang benar, seperti itu. Memiliki pandangan yang luas ya. Luas. Jangan buru-buru untuk langsung menyimpulkan dari apa yang kita tahu saja. Ini yang kadang-kadang yang berbahaya kan, nggak tahu menyimpulkan sendiri. Nah, selanjutnya nih Romo, bisa diceritakan nggak nih Romo pengalaman nyata Romo saat mengedukasi umat soal toleransi dan moderasi? Karena kan tadi balik lagi ya, Romo adalah seorang penyuluh dari agama Buddha, seperti itu. Kita di dalam masyarakat itu selalu berbeda ya. Dalam satu masyarakat itu pasti ada yang berbeda suku, berbeda agama. Bagaimana saya sebagai penyuluh menyampaikan ke umat atau ke masyarakat, ya kita berbeda dalam agama, tapi kita satu sebagai manusia. Betul. Nah, di manusia kita itu sebagai manusia, atau apalagi kita itu manusia dalam manusia sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, maka manusia harus memiliki jiwa kemanusiaan. Nah, ini yang harus jadi pedoman. Tentu kita manusia punya akal sehat dan segala macam, itu kita gunakan secara maksimal. Sehingga apa? Kita hidup dalam masyarakat bisa menjadi harmonis. Jangan berpikiran terlalu sempit gitu loh. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat, oh saya hanya mau berkumpul dengan A atau aku berkumpul dengan B. Akhirnya apa? Pandangan kita akan sempit. Nah, ketika kita bisa berkumpul dengan yang berbeda, maka pengetahuan kita berbeda dan tidak akan menimbulkan apa? Kecurigaan, fanatisme dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Dan menyangkut tadi dari mempunyai jiwa kemanusiaan ya. Kalau dalam bahasa Jawa saya jadi inget nih adanya ulas asih. Ulas asih sesama makhluk gitu. Terus adakah umat yang selama ini pernah berkonsultasi tentang moderasi beragama? Kalau untuk selama saya di Kebumen, saya rasa untuk toleransi dan moderasi cukup berjalan dengan baik.
seperti daerah saya di Wonoharjo ini, kalau di bulan Rajab itu, Rajab kan Jawa tradisi kan, Iya, betul. itu ada kegiatan yang memang sangat luar biasa. Ketika tanggal 1 di bulan Rajab itu akan kenduri, yang bawa itu nanti dari Buddha. Oke. Nah, nanti semua kenduri yang muslim hadir semua dibagi rata. Nanti di tanggal 15 gitu pula yang bawa gantian yang muslim dan yang Buddha hadir. Nah, ini bentuk toleransi bagaimana kadang-kadang kita memang budaya ini mempersatukan kita, budaya Jawa ini gitu loh. Jadi kalau saya rasa kalau di daerah di Kebumen kita nggak perlu diajarkan toleransi pun orangnya sudah bertoleransi kok, tahu bagaimana menghargai, dan karena sering berdampingan, saling bergaul untuk permasalahan tentang agama, sampai saat ini belum pernah terjadi dan semoga tidak akan terjadi. Ya, oke. Berarti selama ini memang belum ada konflik yang signifikan ya terkait dengan. Oh, semoga aja nggak ada. Semoga saja. Nah. Berarti kalau dalam Bapak nih Romo Teguh selaku penyuluh agama Buddha berarti belum pernah mengalami semacam masalah atau hambatan terkait dengan umat yang pernah terjerumus dalam masalah ini seperti itu. Kalau selama saya di Kebumen belum pernah, di beberapa tempat pun belum pernah. Terutama yang kita ngomongkan di Kebumen lah. Iya. Kalau Kebumen ini belum pernah terjadi untuk masalah intoleransi, tidak ada. Oke. Berarti memang bisa dikatakan bahwa Kebumen ini sudah memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi seperti itu ya, Romo Teguh. Cukup lumayan lah, dan itu memang kan ada beberapa kecamatan ya yang dijadikan sebagai kampung toleransi, betul, seperti kayak di Buayan, terus di beberapa tempat Klirong, memang Desa Gebang Sari kalau tidak salah. itu sudah banyak. Kayak kalau daerah lain pun saya rasa udah cukup baik untuk gotong royong kayak di daerah Wonoharjo ya. Itu pun sama. Jadi ketika kami lagi renovasi wihara ya, yang muslim ikut gotong royong membantu. Dan itu bentuk toleransi kita, saling gotong royong, saling membantu dalam hal baik. Ketika semua agama melakukan ibadahnya masing-masing, mendukung orang saling beribadah dengan penghormatan yang benar, kita ngomong bahwa benar ya, tidak melanggar aturan-aturan dalam agama, saya rasa semua akan menjadi damai kok, harmonis. Betul. Mungkin apa tantangan terbesar dalam menyampaikan nilai-nilai toleransi dan moderasi di tengah masyarakat yang majemuk gitu? Memang tidak mudah untuk menyampaikan moderasi untuk ke masyarakat, tapi ya yang perlu diperbaiki adalah pola pikir. Kita harus memperbaiki pola pikir dari masyarakat kita. Nah, itulah tugas dari penyuluh, bagaimana memberikan pemahaman yang benar dan baik untuk masyarakat. Yang kedua, prasangka kita harus diperbaiki. Oke. Prasangka kita jangan terlalu seujon kalau seujon. Maka prasangka itu harus prasangkalah diawali dengan prasangka yang baik. Meskipun nanti akhirnya jelek, itu yang penting baik dulu. Urusan belakang gitu belakangnya. Kalau kita udah prasangka buruk, nanti udah timbulnya ya hal yang buruk juga. Yang ketiga, kebiasaan masyarakat harus dirubah. Mengubah kebiasaan masyarakat. Maka ketika masyarakat punya kebiasaan yang baik, saling rukun, saling membantu, maka itu akan menjadi bukan tantangan lagi, menjadi sebuah kekuatan yang baik. Nah, tentu bagaimana untuk memberikan hal itu ya? Satu, tentang dialog antar beragama. Saling terbuka, bukan debat ya, kita dialog itu kita mencari solusi. Kalau debat itu terus pendekatan yang baik kepada setiap stakeholder ya. Jadi setiap pemimpin tokoh-tokoh agama kita tunjukkan bahwa kita yang sebagai tokoh agama ini saling berbaik, bekerja sama, saling membantu, saling mengarahkan gitu loh. Tentu dengan hal ini semakin lama akan ya lambat laut untuk intoleransi akan hilang gitu. Karena kita sebagai penyuluh ya memang tugas kita untuk memberi pengetahuan, selain pengetahuan agama juga bagaimana kita membentuk karakter masyarakat bahwa
kemanusiaan itu penting, bagaimana toleransi itu penting agar kita hidup bisa berdampingan gitu. Iya. Nah tadi ngomongin terkait dengan kita harus berprasangka baik terlebih dahulu ya, supaya nanti outputnya pun juga ikut baik. Memang sih saya pernah dengar nih ada yang namanya hukum law of attraction. Jadi memang semuanya itu berawal dari mindset atau cara berpikir kita terlebih dahulu memang harus disetting. Kalau kita memang sudah berpikir nanti akan bagus hasilnya, akan sukses, pasti nanti juga alam itu akan mendukung, semesta akan mendukung. Ya, namanya juga adalah hukum tarik menarik. Jadi apapun yang kita pikirkan, yang kita bayangkan terkait dengan hal-hal negatif ataupun positif itu ternyata akan direkam oleh semesta dan nanti akan menarik, semesta akan menarik hal-hal serupa terkait dengan pikiran kita, lalu nanti dikembalikan kepada sumbernya, yaitu diri kita sendiri. Jadi nanti kalau kita berpikir akan gagal, nanti hal buruk akan terjadi, langsung tuh semesta akan mewujudkannya. Kayak gitu. Makanya kalau di dalam Buddhis itu, kalau dalam satu ayat Dhammapada, ayat yang pertama itu gitu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Segala sesuatu hal baik akan muncul dengan baik ketika pikirannya baik. Maka yang perlu dilatih kita itu bagaimana pikiran kita selalu positif, sehingga perspektif kita akan jadi positif juga. Karena yang paling sulit adalah mau merubah pola pikir kita jadi positif gitu loh. Maka ya kita kembali lagi bagaimana sebagai penyuluh memberikan insight-insight yang bagus untuk umat kita gitu loh. Makanya ada yang bilang juga bahwa musuh terbesar manusia itu sebenarnya adalah pikirannya sendiri. Iya. Nah selanjutnya nih Romo, tadi kan ngomongin terkait dengan stakeholder ya. Berarti pernah gak sih Romo itu melakukan kolaborasi atau emang sering gitu melakukan kolaborasi terkait dengan tokoh atau penyuluh agama lain ya yang lintas iman? Kalau kita di Kementerian Agama kan ada IPARI sebagai bentuk Ikatan Penyuluh Republik Indonesia. Di situ kita berkecimpung bersama-sama. Kayak kemarin terakhir kita ada penanaman pohon sebagai program pemerintah ekoteologi. Terus tahun lalu kita ada kayak di pantai. Terus yang terakhir kemarin ada dialog antar beragama di Buayan. Ini adalah bentuk-bentuk dari kita kerjasama, bagaimana dialog beragama sebagai penyuluh, kita kerjasama membimbing umat, bukan hanya sebagai kita mencari pekerjaan kita ini, tetapi penyuluh ini kita ikut berkontribusi termasuk dalam moderasi beragama. Dan ini kayak IPARI kita menjadi program tahunan untuk moderasi beragama membimbing umat seperti itu. Oke, keren sekali ya. Terus tadi kan mengomongkan tentang dialog antar umat, itu seberapa penting dialog antar umat beragama dalam masyarakat yang majemuk begini? Sangat penting. Ada dua hal dalam kita menjaga kerukunan dalam beragama. Yang pertama adalah pendidikan lintas agama. Kita harus mendidik, memberitahu, memahami sebagai penyuluh ataupun sebagai tokoh agama agar tidak timbul kecurigaan tadi, agar tidak timbul kesalahpahaman. Jadi pendidikan mendidik anak-anak generasi kita tentang ini loh pemahaman agamanya, sehingga tidak timbul salah paham. Yang kedua, dialoglah yang sehat gitu. Dengan dialog yang sehat tanpa harus mencari kekurangan, maka akan muncul kerukunan. Usaha-usaha ini yang bisa kita lakukan dalam mendidik moderasi. Sangat penting ini dialog beragama. Maka dari pemerintah pun selalu ada yang pertama program dari, yaitu moderasi beragama menjadi program penting di Kementerian Agama gitu. Oke, berarti pada saat dialog nih kita malah justru jangan mencari kesalahan yang ada ya, jangan mencari kesalahan antar umat yang berbeda seperti itu. Ada, saya punya guru itu bilang gini, yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Artinya gini, yang sama jangan dibedakan, kita berada dalam jalan yang baik. Ajaran setiap agama baik, tidak ada orang ajaran agama itu jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disamakan. Artinya apa? Yang Muslim dengan ibadah sholatnya, yang Kristen dengan
kebaktian di gereja, yang Buddha dengan ke wihara puja baktinya, ya sudah, itu memang berbeda cara beribadahnya. Dan itu nggak bisa disamakan. Tetapi tujuannya sama apa? Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik. Itu seperti itu. Maka yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Oke. Nah, quotes hari ini ya. Method of the day. Baik, Romo ya. Ada nggak sih pesan untuk generasi muda supaya dapat menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Romo. Untuk generasi muda, satu, pahami ajaran agama dengan benar dan mendalam. Jadi kita wajib loh, kita itu belajar agama kita masing-masing dengan mendalam dan baik. Kenapa? Agar kita tahu ajaran kita. Biasanya yang terlalu fanatik adalah mereka hanya yang tahu cuman sedikit. Yang tahu banyak itu akan lebih bijak dalam bersosialisasi, dalam menjalani agamanya. Jadi pahami ajaran kita masing-masing sehingga kita yakin loh sama agama kita. Gitu loh. Kedua, terbuka dengan perbedaan. Kita harus bisa menerima perbedaan. Wong satu keluarga aja beda-beda kok. Karakternya, sifatnya, gitu loh. Jadi ya kita harus bisa menerima perbedaan. Ketiga, gunakan media sosial dengan baik, bijak ya. Karena permasalahan yang paling sering terjadi itu adalah di media sosial. Tidak tahu apa-apa tiba-tiba posting, dan orang itu kita tidak tahu tujuan orang posting itu di media sosial apa. Memecah belah atau memang itu fakta dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus bijak. Ketika kita tahu itu, kita telusuri dulu, jangan ikut-ikutan posting. Nah, itu yang berbahaya. Yang keempat, hindari fanatisme berlebihan. Kita boleh merasa agama kita baik, tapi tidak perlu kita mencela agama orang lain. Dalam pilar Asoka itu, raja zaman setelah Buddha itu menyampaikan gini, janganlah kita menjatuhkan merendahkan agama orang lain, selayaknya kita menghormati agama dan keyakinan orang lain, juga menghormati agama kita sendiri. Ketika kita menjatuhkan agama orang lain, justru itu akan merugikan agama kita sendiri. Nah, itu yang terakhir, jadilah teladan di lingkungannya. Karena yang muda itu kan biasanya dianggap berpendidikan tinggi, maka kita wajib memiliki contoh untuk di lingkungan kita, terutama ya di keluarga dan lingkungan sekitar itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa ini mahasiswa yang udah di NU, paling tidak jenengan ini kan bawa nama NU. Bilang ini lulusan NU kok kayak gini, kan nggak cocok. Dalam konteks Indonesia yang plural, apa harapan Romo terhadap masa depan moderasi beragama? Saya berharap di tengah menuju kehidupan yang damai dan seimbang ini kan menjadi keinginan semua kita ya, terutama di Indonesia ini ya. Kita berharap keharmonisan ini selalu tetap seperti ini, terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menutupnya saya cuma ada satu sutta, itu bilang gini, tidak akan menemukan kebahagiaan jika terus memelihara pertikaian. Bersatulah, damai, rukun, bagikan susu dan air yang bercampur tanpa terpisahkan. Nah, maka yuk kita sama-sama hilangkan perbedaan, bersatu seperti susu dan air. Bineka Tunggal Ika ya, sama yang di Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Baik teman-teman ya, teman CR, jadi dapat kita simpulkan ya bahwasanya moderasi beragama itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang majemuk untuk menciptakan keharmonisan. Nah, jangan takut untuk bergaul dengan orang yang berbeda agama, pandangan, suku, bahasa, budaya, dan lain-lain, karena justru disitulah kita belajar makna sejati dari harmoni. Terima kasih Romo Teguh atas waktunya dan insight yang sangat berharga. Semoga obrolan hari ini bisa membawa agen perdamaian untuk masyarakat yang sejahtera. Oke, nah tetap jaga semangat toleransi. Dan karena dari situlah ya harmoni itu dimulai. Saya Nizatul Afriani dan saya Ariana Putri Amanda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.